Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iya, sudah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Iya, terima kasih Bu. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah dari Allah kita alhamdulillah hari ini bisa berkumpul dalam acara seminar tentang aksi nyata dengan tema disiplin positif. Salawat serta salam marilah tetap kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita berada di jalan yang benar, yaitu Islam. Hari ini Bapak Ibu, izinkan saya di sini ingin berbagi sedikit ilmu saya yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak, yang mana di sini saya disuruh untuk men-share atau membagikan ilmu tentang materi disiplin positif. Nanti kita bisa sharing bersama-sama apa itu disiplin positif. Sebelum kita mulai, saya bagikan terlebih dahulu agenda kita hari ini. Nah, udah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, jadi agenda kita hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah materi inti yang nanti akan saya sampaikan, kemudian tanya jawab, setelah itu refleksi, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, untuk pembukaan kali ini, sebelum kita awali acara seminar hari ini, marilah kita buka dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya mau ice breaking dulu. Jadi di sini silakan Bapak Ibu untuk mengakses Padlet yang nanti akan saya share di kolom chat ya. Nanti silakan Bapak Ibu untuk mengisi alamat dari Padlet salah satu saja. Jadi nanti silakan untuk mengisi salah satu pertanyaan dari Padlet tersebut. Jadi Padlet ini saya juga baru tahu pada saat saya mengikuti leader guru penggerak ini. Jadi Padlet ini biasanya digunakan oleh instruktur untuk memberikan pertanyaan tematik, terus kemudian siswa disuruh untuk memberikan umpan baliknya melalui Padlet ini. Jadi bentuknya itu semacam kayak sticky note gitu. Jadi nanti setiap siswa bisa memberikan umpan balik jawaban di masing-masing pertanyaan. Apakah sudah bisa diakses Bapak Ibu? Nah, jadi di situ ada 3 pertanyaan. Jadi nanti silahkan dijawab salah satu saja dari ketiga pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, oke, jadi yang pertama ada bagaimana cara Bapak Ibu guru menghadapi anak yang sering tidur di kelas. Terus kemudian bagaimana cara Bapak Ibu, sebentar ya masuk. Menghadapi siswa yang tidak hadir di kelas Bapak Ibu guru lebih dari 3 kali, dan bagaimana cara Bapak Ibu melakukan disiplin kepada siswa. Nanti silahkan klik bagian plusnya. Jadi ada tanda plus di situ, terus kemudian nanti terlihat subjek. Jadi subjek itu nama Bapak Ibu, terus kemudian bawahnya write something incredible, itu di situ jawabannya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengganti backgroundnya, warna-warni backgroundnya di situ. Monggo, saya kasih waktu 5 menit ya untuk menjawab salah satu dari
pertanyaan itu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan raise hand dulu. Yang baru datang di sini saya kasih link Padlet. Tadi ada Bu Tita dan juga Bu Sulis. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi Bapak Ibu silakan mengisi pertanyaan yang ada di Padlet. Link Padletnya saya kirim di chat room Google Meet. Silakan dilihat. Kemudian di situ nanti silakan menjawab pertanyaan salah satu dari 3 pertanyaan yang sudah saya berikan di situ. Yang pertama ada bagaimana cara Bapak Ibu guru menghadapi anak yang sering tidur, terus kemudian tidak hadir di kelas selama 3 kali, dan bagaimana cara Bapak Ibu melakukan disiplin kepada siswa. Jadi silahkan dijawab. Kalau sudah nanti di send, kalau nggak gitu di save. Publish, kalau udah di publish gitu. Nggak bisa buka linknya. Bisa kok Bu. Adakah Bapak Ibu lain yang kesulitan? Oh nggak bisa. Sebentar. Sabar. Sudah Bapak Ibu. Enggak usah diinstal. Jadi cukup diklik aja Padletnya. Itu ada alamat baru. Coba dilihat dulu. Mohon konfirmasinya ya Ibu. Bapak Ibu kalau misalkan sudah bisa. Sudah nggak? Terima kasih. Sudah bisa terlihat ya. Nah, kalau belum muncul di refresh aja terus. Nanti di situ ada kelihatan tuh. Di sini udah mulai ada 2 yang mengetik. Ada 3. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Padlet ini di dalam pembelajaran. Jadi kalau saya biasanya saya gunakan untuk refleksi. Jadi di akhir pembelajaran, anak-anak saya suruh untuk mengisi jadi apa yang mereka dapatkan pembelajaran hari ini melalui Padlet ini gitu. Tapi ini sebenarnya berbayar. Jadi cuma bisa 3 publish gitu loh. Jadi mungkin kalau saya akalinya pakai beberapa akun biar bisa menggunakannya. Jadi kalau misalkan udah 3 kali publish ini, bikin task gitu, itu udah nggak bisa digunakan lagi. Oh ini udah ada yang menyuruh siswa untuk cuci muka terlebih dahulu agar ngantuknya segera hilang. Monggo yang lain mungkin bisa menambahkan jawabannya. Bisa dikasih nama ya Bapak Ibu biar saya tahu ini yang menjawab siapa. Yang lain apa ada kesulitan? Siap Bapak. Dibangunkan, ditanya alasannya kenapa tidur, sakitkah atau habis begadang karena game, kemudian disuruh cuci muka agar lebih segar. Oke, alhamdulillah sabar-sabar ya Bapak Ibu semua. Boleh yang lain menanggapi di pertanyaan yang lain? Yang kedua, di pertanyaan kedua, bagaimana cara Bapak Ibu untuk menghadapi siswa yang tidak hadir di kelas lebih dari 3 kali, sama yang satunya, bagaimana cara Bapak Ibu melakukan disiplin pada siswa? Kami biasakan untuk mencuci muka dan lakukan stretching dengan duduk dan bangun dan bergerak. Ya, Pak Hendro. Terima kasih Pak Hendro jawabannya.
Kalau olahraga kayaknya nggak mungkin ngantuk ya. Ada nggak Pak yang ngantuk Pak? Jarang ya kayaknya. Jarang ngantuk, soalnya pasti bergerak ya Pak ya. Terima kasih Pak Endro jawabannya. Selanjutnya ada dari Bu Rani, jika ketahuan pertama hanya saya tegur dan saya suruh ke kamar mandi untuk cuci muka. Jika diulangi, saya tanya apakah dia sedang sakit, tapi sejauh ini belum ada yang lebih dari 2 kali. Kalau di kelas saya ada tuh yang selalu tidur. Nggak tahu katanya dari sejak SMP suka tidur gitu kan, hobinya tidur. Yang lain Bapak Ibu? Sudah ada dari beberapa yang sudah menjawab, yang lain saya tunggu jawabannya untuk mengisi Padletnya. Tidak hanya pertanyaan satu ya Bapak Ibu, boleh menjawab untuk pertanyaan kedua dan yang ketiga. Baik, itu tadi pembukaan kita hari ini, ice breaking, jadi pengenalan tentang Padlet. Jadi Bapak Ibu bisa mengenalkan aplikasi Padlet dan Bapak Ibu bisa gunakan selama pembelajaran biar nggak boring. Baik Bapak Ibu, tadi kita udah pembukaan. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tentang disiplin positif. Jadi sebelum saya mulai ke materi inti, di sini saya akan memberikan beberapa review materi-materi yang biasanya akan diulas di pendidikan penggerak. Jadi yang pertama itu kami belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu sudah mendengarkan tentang profil pelajar Pancasila. Terus kemudian ini kemudian ada nilai dan juga peran guru penggerak dalam proses pembelajaran. Terus kemudian ada inquiry bagja. Yang terakhir ada disiplin positif. Jadi yang pertama yaitu ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, apa sih filosofi Ki Hajar Dewantara di dalam dunia pendidikan itu? Yang mana pendidikan itu diartikan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yakni kita sebagai guru menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi maksudnya di sini dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, kita ini harus memuliakan anak-anak didik kita. Kita anggap sebagai anak-anak didik kita itu adalah anak-anak kita sendiri. Sehingga sebagai guru kita perlu menuntun. Jadi menuntun itu bukan berarti memberikan segala yang mereka inginkan, tidak. Tetapi kita memberikan fasilitas. Tapi anak-anak ini yang menggali informasi terkait fasilitas yang kita berikan. Kemudian nilai guru penggerak. Nah, nilai guru penggerak ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, berpihak pada murid. Kemudian yang kedua ada mandiri. Yang ketiga ada reflektif.
Yang keempat ada kolaboratif, dan yang terakhir adalah inovasi. Ya. Berpihak pada murid, maksudnya di sini adalah kita bisa melakukan pembelajaran yang selalu berpihak pada murid. Artinya kalau dulu kita sering teacher center, maka sekarang di kurikulum Merdeka itu student center ya. Jadi muridnya yang aktif dalam proses pembelajaran, bukan gurunya. Terus kemudian melakukan reflektif. Reflektif itu membuat suatu kesimpulan dari kegiatan hari ini. Jadi reflektif ini tidak hanya terjadi atau tidak hanya dikerjakan pada waktu proses pembelajaran, tetapi pada saat kita melaksanakan program sekolah itu kita perlu yang namanya melakukan reflektif. Terus kemudian mandiri, kemudian kolaboratif, gotong royong ya, masuk di dalam sini, kemudian inovasi. Kemudian selanjutnya bagaimana sih peran guru penggerak itu? Kalau Bapak Ibu sering mendengarkan guru penggerak itu dienggo apa sih, dibuat apa? Guru penggerak itu banyak yang bilang, oh nanti jadi kepala sekolah. Jadi goalnya bukan itu ya Bapak Ibu. Goalnya bukan kepingin jadi kepala sekolah, tapi peran guru penggerak di sini adalah yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi pemimpin pembelajaran yang bagaimana? Yaitu tadi yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian mendorong kolaborasi. Kolaborasi ini di sini tidak hanya antar siswa, tetapi juga antar guru seperti yang sekarang saya lakukan ini. Bapak Ibu mau membantu saya untuk melakukan tugas aksi nyata ini. Terus kemudian menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Jadi lebih perannya itu seperti ini Bapak Ibu. Kenapa perlu adanya pendidikan guru penggerak. Kemudian profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, itu tadi adalah profil pelajar Pancasila yang mana kita bisa wujudkan di dalam proses belajar mengajar setiap hari. Kemudian bagaimana sih kita bisa melakukan atau mewujudkan semua itu? Kita bisa melakukan dengan cara paradigma inquiry apresiatif. Apa itu IA atau inquiry apresiatif? Yakni merupakan sebuah filosofi, suatu landasan berpikir berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal-hal dalam diri seseorang, suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang masa mendatang atau masa depan. Nah, di dalam paradigma inquiry apresiatif ini, maaf ya Bapak Ibu. Oke, nah di dalam paradigma inquiry apresiatif ini terdapat 5 langkah. Yang pertama adalah B atau singkatannya Bagja. B itu buat pertanyaan, kemudian A ambil pelajaran, terus kemudian G gali mimpi, yang C jabarkan rencana, dan A adalah atur eksekusi. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Oke, disiplin positif ini adalah merupakan pendekatan pendidikan anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, tadi di awal pembelajaran kita hari ini, saya meminta Bapak Ibu untuk memberikan itu tadi, pertanyaan-pertanyaan pematik, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pematik saya. Gimana sih Bapak Ibu merespon misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan. Nah, itu nanti ada hubungannya sama disiplin positif ini. Nah, secara teori kontrol manusia, ya, jadi motivasi siswa dalam melakukan pembelajaran itu bisa terkait sama 3 hal ini. Yang pertama adalah motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Kira-kira dari ketiga
motivasi ini mana sih yang paling banyak dimiliki oleh anak didik kita, Bapak Ibu guru, pada saat melakukan pembelajaran? Mereka datang ke sekolah itu kira-kira motivasi yang paling banyak itu yang mana? Apakah yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Kalau menurut Bapak Ibu guru, yang mana yang paling banyak? Yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, Pak? Yang ketiga. Terus ada lagi jawabannya? Kemungkinan besar yang pertama. Jadi mungkin kalau misalkan kita tanya satu persatu siswa kita, kenapa sih mereka datang ke sekolah, terus kemudian datang tepat waktu, terus kemudian kenapa harus memakai atribut dengan lengkap? Mungkin jawabannya biar tidak dihukum, gitu kan? Biar mereka tidak dihukum. Padahal kebanyakan seperti itu. Ya, tapi padahal yang paling bagus, motivasi yang paling bagus adalah motivasi internal, yaitu dia menghargai dirinya sendiri. Saya datang ke sekolah itu untuk mencari ilmu. Ilmunya untuk apa? Ilmunya untuk dia mengembangkan dirinya dia sendiri dan juga otomatis bisa memberikan manfaat dampak ke masyarakat. Seperti itu kan maksud dari motivasi untuk menghargai diri sendiri itu. Tapi kenyataannya kebanyakan siswa itu motivasinya adalah motivasi eksternal, bisa menghindari ketidaknyamanan atau bisa mendapatkan pengen mendapatkan imbalan dari orang lain, atau pengen mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, itu teori kontrol manusia. Nah, terus kemudian apa sih hubungannya keyakinan sekolah atau kelas dalam disiplin positif? Jadi disiplin positif itu tidak bisa dipisahkan oleh keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut sehingga membuat keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi membuat suatu keyakinan kelas atau sekolah itu seharusnya harus dibuat berdasarkan timbal balik dua orang, maksudnya dua subjek, yaitu guru dan juga siswanya gitu. Jadi tidak bisa membuat suatu peraturan dari salah satu masing-masing pihak. Jadi harus ada kolaborasi dari pihak siswa dan juga pihak guru. Nah, seperti halnya yang sudah saya praktekkan di kelas, belum terlihat ya. Nah, di sini setiap kelas yang saya ajar biologi itu diawali dengan saya buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Atau kalau dulu pas waktu kuliah mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang kontrak kuliah. Nah, kalau itu hampir mirip seperti ini keyakinan kelas ini. Jadi, sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan membuat suatu keyakinan kelas yang mana ini kesepakatan antara siswa dan juga guru. Nah, yang membuat siapa? Yang mengusulkan adalah siswa. Jadi, siswa menulis di depan papan terkait keyakinan apa sih yang mereka yakini dan keyakinan apa yang tidak boleh mereka lakukan, seperti itu. Nah, di sini siswa merumuskan sendiri apa yang mereka yakini dan apa yang tidak mereka yakini. Terus kemudian setelah itu saya akan mengkonfirmasi masing-masing tadi yang mereka tuliskan di papan tulis, kira-kira apa yang disepakati dan apa yang tidak disepakati. Jadi tidak semua yang ditulis siswa itu disepakati oleh teman-temannya gitu. Jadi misalkan ada yang nulis kalau nggak bayar kas didenda 5 kali lipat. Nah, otomatis teman-temannya yang lain protes, nggak mau, saya nggak mau Bu, nggak usah denda-dendaan kayak gitu. Terus ada lagi yang di kelasnya itu kan ada anak yang ternyata pacaran sekelas cinlok gitu. Nah, teman-temannya lain risih, akhirnya ditulis tuh di situ no pacaran gitu, no pacaran, stay halal kayak gitu. Nah, itu akhirnya membuat
anak yang pacaran itu akhirnya menjadi sadar kalau di kelasnya teman-temannya itu nggak nyaman gitu. Kalau misalkan mereka itu pacaran di kelas gitu. Jadi akhirnya ada sikap yang harus mereka jaga. Nah, dari keyakinan kelas ini akhirnya ya mau backstreet atau nggak backstreet, pokoknya pada saat itu kalau udah ada keyakinan kelas itu, maka anak itu ya saya bilang ya nggak usah pacaran di kelas gitu, apalagi pacarannya sampai deket-deketan kayak gitu. Nah, anak itu risih lihat mereka itu bermesra-mesraan gitu, jadi langsung jadi poin utama no pacaran gitu anak-anak itu. Oke, terus nah ini bentuknya, bentuk keyakinan kelasnya. Di sini ada misalkan dilarang bullying, terus kemudian harus solid, terus kemudian tepat waktu, harus menggunakan sepatu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang perlu kita yakini ke anak didik kita, Bapak Ibu. Ternyata banyak Bapak Ibu senior yang merasa bahwa banyak loh anak-anak yang nggak pakai sepatu di sekolah. Nah, itu juga perlu kita tanggung jawab, kita bersama juga untuk menyadarkan anak-anak didik kita bahwa habis sholat ya langsung pakai sepatu gitu. Padahal gurunya pun kalau habis sholat juga langsung pakai sepatu. Tapi anak-anak malahan keluar jajan pakai sandal semuanya. Nah, itu kan melanggar keyakinan sekolah. Nah, di sini dari tadi yang sudah kita atur bersama tentang keyakinan kelas, maka selanjutnya kita lakukan adalah praktik budaya positif. Di sini ya mungkin ini adalah terkesan semuanya pasti melakukan, misalkan menghapus papan tulis ya, terus kemudian selalu saya ingatkan untuk membuang sampah dulu. Jadi sebelum mulai pembelajaran saya suruh lihat di bawah kolong mejanya, di lacinya, tolong sampahnya dibuang terlebih dahulu biar mengkondisikan kelas itu dalam keadaan nyaman ya. Terus kemudian selanjutnya ini juga praktek baik. Nah, ini salah satunya siswa yang nggak pakai sepatu, terus karena sudah melakukan keyakinan kelas, maka mau nggak mau dia harus pakai sepatu. Terus saya juga melakukan Jumat bersih di kelas saya. Jadi di sini anak-anak pada saat kita hari Jumat biasanya Bapak Ibu guru melakukan senam. Nah, di sini di kelas 10-12 saya suruh untuk melakukan Jumat bersih. Jadi biar Bapak Ibu gurunya senam, anak-anaknya bersih-bersih kelasnya gitu. Terus kemudian nah di sini anak-anak sendiri nih yang di sini ada nggak kedengeran ya suaranya? Nah, di sini anak-anak berdoa sesuai dengan, karena di sini muslim semua, jadi mereka pertama baca Al-Fatihah, terus lalu berdoa sebelum pembelajaran. Nah, budaya positif tadi sebenarnya untuk mengikat siswa agar mereka tuh bisa berperilaku sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, yang sudah diyakini dari dua belah pihak, baik guru maupun murid. Nah, kemudian ada restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, apa itu restitusi? Jadi restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah, kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinannya, kemudian yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Nah, gimana sih segitiga restitusi ini? Jadi segitiga restitusi ini kita lakukan pada saat si anak ini melakukan kesalahan. Nah, pada saat si anak ini melakukan kesalahan, maka si guru ini memposisikan dia sebagai apa? Apakah dia langsung menghukum siswanya, ataukah dia sebagai teman,
ataukah dia sebagai pemantau, atau membuat merasa bersalah, atau sebagai manajer, ya. Misalkan di sini, jadi ada 5 guru, dia yang berperan sebagai penghukum, teman, manajer, pengawas, dan juga membuat rasa bersalah. Gimana sih kalau guru itu berperan sebagai penghukum? Yang pertama adalah langsung memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan, ya. Perkataannya misal, kalau kamu bersalah, kalau kamu melakukan ini terus, maka ibu tidak akan segan-segan mengeluarkanmu dari kelas ini. Nah, itu adalah penghukuman. Terus kemudian akibatnya apa? Murid jadi nggak peduli dengan gurunya, murid jadi nggak peduli sama tugas sekolahnya, murid jadi dendam, ada rasa dendam, ada rasa nggak suka sama gurunya, seperti itu. Pola perilakunya, mereka akan melanggar berulang kali. Jadi dengan memberi hukuman itu mereka nggak sadar apa sih kesalahannya, kayak gitu. Jadi tetap mereka akan melakukan kesalahan itu di guru satu dan guru yang lainnya. Kemudian yang kedua, bagaimana jika guru membuat rasa bersalah, jika menghadapi menjadi pembuat rasa bersalah. Yang pertama dengan cara mendiamkan, kemudian menceramahi, membuat rasa bersalah. Misalkan perkataannya seperti ini, ibu kecewa sekali sama kamu. Kalau orang tuamu tahu bagaimana kamu melakukan ini, seharusnya kamu tuh tahu seperti ini. Kamu nggak boleh seperti ini, kayak gitu. Nah, dengan dia dimarah-marahi, diceramahi, itu dia pasti akan merasa bersalah kan. Nah, akibatnya apa kalau kita melakukan perbuatan seperti itu? Maka murid merasa menjadi murid yang sangat nakal, menjadi murid yang bodoh gitu. Kalau misalkan kita mengata-ngatai, oh kamu ini bodoh, kayak gitu, kamu ini gitu aja nggak bisa. Nah, kalau kayak seperti itu kan muridnya jadi akan merasa rendah diri, merasa bahwa oh bener ya kalau saya ini bodoh, seperti itu. Terus kemudian kurang percaya diri, cemas, terus malu, apalagi kalau misalkan dilakukan di depan teman-temannya. Nah, otomatis kan si murid ini akan menjadi malu, terus pasti bisa jadi akan diolok-olok sama temannya. Terus kemudian kalau gurunya sebagai teman, ya, ini lebih ke pembuat pemakluman, jadi memaklumi kesalahannya. Jadi contohnya perkataannya misalnya seperti, ayolah kamu kerjakan tugas dong, nanti Bu Yustika nanti dimarahi sama Pak Muki kalau kamu ini nggak belajar dengan baik, kayak gitu. Jadi perkataannya itu seolah-olah kita sama murid kita itu berteman gitu. Jadi memaklumi segala kesalahan yang mereka buat. Nah, akibatnya apa? Merasa guru adalah teman biasa, dan akhirnya ya nggak apa-apa ngelakuin kayak gitu, soalnya guru saya ini seperti teman gitu. Jadi marah nanti jadinya mereka ngelunjak sama gurunya gitu. Jadi seakan-akan gurunya sesama teman, jadi bisa tuh mereka tuh jadi kurang ajar gitu. Jadi misalkan contohnya misalkan nggak jadi mereka nggak menghormati kita lagi, terus kemudian bisa bertindak semena-mena. Contohnya misalkan manggilnya Bu sampean, nah kayak gitu itu pasti sering ya kita mendengar murid-murid kita tuh bilang kayak gitu, Bu sampean iki kayak gini. Nah bahasanya ngoko, nah kayak gitu kan seharusnya dijaga agar tidak terjadi seperti itu. Nah, pola perilakunya menjadi lemah, tergantung, dan cenderung menunggu. Kemudian kalau guru menjadi pengawas, nah dia itu hanya memantau dan mencatat aja. Terus perkataannya misalkan apa? Kamu sudah tahu aturannya kan? Nah, kalau udah tahu aturannya, maka kamu harusnya seperti apa? Kayak gitu. Nah, itu adalah pengawas. Nah, murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Jadi kalau misalkan saya melanggar ini, apa ya konsekuensinya, kayak gitu. Nah, pola perilakunya orientasi pada ganjaran dan hadiah. Jadi hukuman sama hadiah itu hampir mirip Bapak Ibu. Jadi misalkan kita nih, boleh nggak sih memberi hadiah atau memberi, misalkan kamu kalau aktif nanti saya kasih ini imbalan gitu. Boleh nggak sih Bapak Ibu kita memberikan hadiah dalam proses pembelajaran itu?
Bagus nggak sih kira-kira? Bagus ya. Oke, jadi sebentar hilang. Oh, bagus kalau tidak berupa uang. Kalau nilai boleh ya, Bu? Jadi ternyata Bapak Ibu memberikan penghargaan itu boleh-boleh saja. Gimana? Mendapatkan, oh, mendapat. Oh, gitu. Iya. Oke, terima kasih Bu Pus atas atas jawabannya. Jadi ternyata Bapak Ibu sebenarnya boleh memberikan hadiah atau penghargaan selama itu tidak terus menerus ya. Jadi selama pembelajaran dikasih hadiah kayak gitu. Jadi siswa itu akan motivasinya adalah hadiah gitu. Jadi dia kalau nggak belajar, kalau dia nggak dikasih hadiah ya dia nggak belajar. Dia nggak akan menjawab pertanyaan kalau nggak dikasih reward tentang misalkan nilai plus gitu. Ayo nanti yang silahkan yang apa tuh namanya yang bisa menjawab pertanyaan saya bisa dapat nilai plus gitu. Nah, siswa yang termotivasi akan hadiah itu pasti akan belajarnya pada saat itu aja. Tapi kalau tidak punya hadiah atau tidak ada ambil-ambil hadiah, maka motivasinya akan berkurang. Akhirnya dia nggak belajar kayak gitu. Nah, itu nanti kita akan bahas setelah slide ini. Dan yang terakhir ada sebagai manajer. Guru bertanya dan membuat kesepakatan. Apa sih sebenarnya yang kamu harapkan? Jadi ini yang tadi saya jelaskan tentang segitiga restitusi. Jadi misalkan ada siswa terlambat gitu. Yang pertama tadi kan kalau segitiga restitusi itu yang pertama ada validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Ya, jadi saya pun juga pernah misalkan telat datang ke sekolah. Ya, itu namanya kalimat terkait tentang penstabilan identitas. Kamu bukan satu-satunya orang atau bukan satu-satunya anak yang tidak pernah ikut upacara, misalkan seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tapi kamu kan mesti tahu kan kenapa sih kamu ini buyus panggil seperti itu. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan kenapa kamu kok telat datang. Kamu pasti punya alasan kamu kenapa nggak ikut upacara. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi, apa sih fungsinya validasi tindakan salah itu? Fungsinya adalah memberitahu, guru tuh memberitahu, oh tindakanmu ini tuh salah gitu. Kamu sadar nggak sih kalau kamu itu melakukan kesalahan? Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini guru menuntun siswanya. Kamu tahu nggak sih peraturan di sekolah ini bahwa siswa itu harus selamat datang Bu Septi. Jadi kamu tahu nggak sih nilai-nilai yang telah kita sepakati atau peraturan-peraturan apa yang telah kita sepakati seperti itu. Jadi di sini gurunya itu menuntun siswanya, kamu tahu nggak peraturan sekolah apa yang kamu langgar? Kamu tahu nggak kesalahan ini kamu melanggar di peraturan apa? Nah, itu akhirnya siswa berpikir, oh saya ini salah ya, ternyata peraturan sekolah kita itu harus menggunakan sepatu hitam, harus menggunakan dasi, kayak gitu. Nah, dari situ siswa itu dituntun, kalau saya salah, itu saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan. Nah, itu adalah posisi kontrol seorang manajer. Jadi, gurunya menuntun siswa untuk memperbaiki sikapnya dengan cara itu tadi,
menggali keyakinan dia tentang apa yang sudah disepakati bersama, kemudian apa yang dia bisa lakukan untuk memperbaiki sikapnya, dan berjanji untuk tidak melakukannya kembali gitu. Kira-kira kalau Bapak Ibu guru semuanya memilih menjadi guru yang mana? Guru 1, 2, 3, 4 atau yang 5? 5. Yang lain? Betul. Betul. Terima kasih Pak Hendro. Jadi kalau menurut saya jawabannya Pak Hendro itu sudah tepat ya. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita. Posisi apa kita harus bisa menjadi penghukum? Posisi apa kita harus bisa membuat rasa bersalah? Jadi tidak semata-mata memang yang terbaik adalah manajer ya, menuntut anak untuk bisa mengetahui kesalahannya apa. Tapi kalau misalkan kita aplikasikan ya, kita aplikasikan nih real di dalam kelas kita. Nah, apakah kita yakin bisa sesabar itu menjadi manajer, ya kan? Pasti kan? Nah, pasti kan ada hal-hal kita bisa pilih-pilih. Misalkan anak itu udah berkali-kali nggak masuk. Nah, otomatis nggak mungkin kita selalu jadi manajer, ya kan? Mau nggak mau kita harus jadi pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau nggak mempan lagi jadi penghukum. Nah, gitu. Jadi kita di sini sebagai guru itu nggak bisa langsung anak salah langsung jadi penghukum, itu juga nggak boleh. Anak salah langsung jadi pembuat rasa bersalah, itu juga nggak boleh. Jadi harus kita amati mana yang cocok kita gunakan sebagai posisi kontrol kita sebagai guru. Terus untuk segitiga restitusi itu nggak selalu Bapak Ibu kita harus melakukan ketiganya dalam menghadapi suatu kasus. Jadi misalkan di sini nggak perlu, misalkan udah tahu dia salah, nggak usah gini kayak, kamu tahu nggak kamu adalah bukan satu-satunya siswa yang melakukan. Kalau memang ada beberapa siswa yang melanggar ya nggak usah digitukan. Jadi sesuai dengan urgensi dari suatu masalah. Jadi misalkan kita langsung menanyakan keyakinan juga boleh. Kita langsung memvalidasi tindakan yang salah juga boleh. Atau hanya salah satu aja juga boleh. Gitu. Jadi nggak harus ketiga restitusi ini dilakukan dalam suatu masalah. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ini kesan-kesan dan pesan saya selama mempelajari modul 1.4 tentang disiplin positif. Jadi setelah saya belajar, itu seperti saya tuh belajar parenting Bapak Ibu. Jadi nggak seperti saya sebagai guru ke anak, tapi saya merasakan pembelajaran parenting tuh sangat mengena sekali di guru pendidikan guru penggerak ini. Jadi kalau saya ke anak-anak saya, ke anak-anak kandung saya biasanya misalkan mereka salah, itu saya akan istilahnya kayak memvalidasi dulu, memvalidasi perasaannya dia. Misalkan dia nangis, nah saya sadarkan dia, memvalidasi, oh kakak marah ya, kakak sedih ya, itu adalah suatu validasi ya. Terus kemudian setelah dia udah puas marahnya, nangisnya, baru saya tanya, kenapa kakak nangis, kayak gitu. Nah itu ternyata kita sebenarnya sudah melakukan segitiga restitusi itu tadi. Ternyata di parenting atau di dunia orang tua dan juga anak itu kita juga perlu melakukan yang namanya segitiga restitusi itu tadi. Nah dari situ saya bisa mengaplikasikan, yaitu tadi saya ini bagaimana sih sikap saya terhadap siswa pada saat siswa itu melakukan kesalahan itu seperti apa. Apakah langsung menjadi posisi kontrol penghukum, seorang teman, atau sebagai manajer. Jadi menurut saya hukuman itu memang nggak baik, tetapi hukuman itu perlu dilakukan
jika kesalahan siswa itu terjadi berulang-ulang kali dan mereka tidak sadar akan kesalahannya, seperti itu. Jadi itu tadi, kita bisa memilih mana pada saat apa kita mengambil posisi penghukum, seorang teman, atau sebagai manajer, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi materi yang hari ini saya sudah sampaikan terkait tentang disiplin positif. Nah, mungkin selama 15 menit atau 10 menit saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk saling berdiskusi terkait tentang disiplin positif ini. Monggo, boleh raise hand dulu. Ada yang mau di-sharingkan mungkin? Atau bagaimana pengalaman Bapak Ibu selama melakukan, mungkin pasti saya yakin semua Bapak Ibu pasti pernah melakukan yang namanya disiplin positif di kelasnya masing-masing. Mungkin bisa sharing bagaimana Bapak Ibu melakukan disiplin positif selama di kelas. Boleh raise hand. Monggo, siapa yang mau berdiskusi? Pak Adit, monggo, berani. Nggih. Iya, keyakinan kelas. Iya, boleh. Boleh, bebas. Iya, keyakinan kelas. Iya. Ya, terima kasih Bu Rani atas pertanyaannya. Kalau saya nggak perlu melakukan itu tadi, maksudnya hukuman apa enggak, tapi di sini siswa kan sendiri maju ke depan, berarti kan mereka sadar kalau mereka itu membuat suatu peraturan tersebut. Terus kemudian setelah mereka membuat satu persatu, semuanya itu 40 anak harus membuat suatu keyakinan kelas. Terus kemudian saya checklist satu persatu, saya tanyakan, setuju nggak ini keyakinan kelas ini? Jadi ada yang setuju, ada yang enggak. Kalau misalkan paling banyak enggak setuju, maka tidak boleh ditulis di dalam sticky note tadi. Jadi artinya keyakinan kelas yang dibuat itu tadi gagal atau tidak perlu diterapkan. Nah, yang perlu diterapkan berarti yaitu semuanya harus menerapkan gitu. Jadi sudah saya kasih tahu di awal, maka keyakinan kelas ini berarti kalian sudah membuat, maka kalian yang harus mematuhi, seperti itu. Jadi tidak ada perjanjian, tidak ada hukuman. Jadi kalau misalnya di situ nggak boleh berkata buruk, karena misalkan anak-anak sering kan berkata misalkan anjir dan lain sebagainya. Nah itu saya bilang nggak boleh berkata yang spesifik. Jadi nggak yang tidak boleh berkata buruk. Nah kalau tidak boleh berkata buruk, anak-anak ini nggak sadar berkata buruk itu seperti apa. Tapi kalau saya bilang nggak boleh berkata anjir gini. Nah mereka tuh, waduh gimana ini Bu, aku nggak iso kayak gitu. Nah mau nggak mau dengan mereka sepakati seperti itu, mau nggak mau mereka ngempet gitu. Jadi karena udah kesepakatan kelas, maka mereka mau nggak mau harus gimana caranya biar mereka nggak ngomong kayak gitu, seperti itu. Jadi akhirnya kalau udah ditempel di situ, maka
yaitu harus disepakati, karena itu yang membuat bukan saya tetapi kalian. Nah, itu yang saya tekankan, yang membuat adalah kalian, bukan saya gitu. Kalau kalian berarti kan harus kesepakatan bersama gitu, Bu Rani. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahi. Nah, kalau misalkan kemarin ada terusannya Pak Awang, jadi misalkan kalau saya bicara buruk, saya bilang saya istighfar 10 kali. Jadi ada terusannya. Jadi kalau misalkan saya berkata kotor, nah itu bawahnya saya akan istighfar 100 kali atau 10 kali gitu. Nah, itu dilakukan benar sama Rajif. Pada saat itu keceplosan bilang kotor gitu. Terus kemudian teman-temannya langsung ayo, ayo, ayo. Nah, jadi yang sebagai kontrol tuh bukan gurunya, tapi malah teman-temannya sendiri gitu yang mengontrol, karena mereka merasa membuat suatu peraturan kan. Nah, otomatis kalau ada salah satu yang melanggar, maka yang lain berkewajiban untuk mengontrol gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk keyakinan kelas gitu, Bapak Ibu. Boleh Pak Hendro? Gurunya. Nggih, bebas. Lapangan. Nggih, nggih. Baik Pak Endro, terima kasih banyak Pak Endro atas sharingnya. Mungkin Bu Lilis bisa menambahkan, atau Pak Iwan? Oh, ini ada pertanyaan sebentar Pak Iwan. Ada Bu Ernia tanya, tips menumbuhkan kesadaran siswa dengan tata tertib ada yang efektif gimana ya? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Gimana caranya tips membuat anak-anak ini bisa tertib, bisa sadar? Nggih.
Betul. Oh, berarti ayah ditaruh mana? Ini Bu, apa? Sebelahnya botol minum ini. Yang di Iya, ada kertas kecil. Jam 8. Nggih. Mungkin yang dimaksud Pak Hendro itu buku poin ya? Buku pribadi buku pribadi siswa. Itu maksudnya Bu Ernya. Jadi kalau di letting saya dulu tuh namanya buku poin karena di situ kalau misalkan kita salah itu nanti di poin gitu. Gitu ya Bu Lilis ya. Gimana Bu Lilis bisa menambahkan? Nggih, monggo Bu Lilis. memang memang saya tuh sangat terbantu dengan guru BK seperti Bu Lilis ini Bu. Saya sangat 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 terbantu sebagai wali kelas itu. Karena di situ saya nggak bekerja sendirian Bapak Ibu. Jadi saya dibantu sama proaktifnya guru BK untuk menangani siswa-siswa yang nggak hadir di kelas, terus kemudian langsung dihadapkan dengan wali muridnya. Nah itu kan pengalaman yang baru pertama kali saya rasakan dan itu apa tuh namanya
dibantu oleh Bu Lilis gitu. Jadi alangkah senangnya kalau misalkan guru BK-nya itu seperti Bu Lilis semua ya. Dalam ya. Seven. Betul. Betul. Terima kasih Bu Lilis atas sharingnya. Itu tadi ya menjawab pertanyaan dari Bu Ernia. Biar kenapa sih, bagaimana sih kita bisa menertibkan siswa-siswa kita. Sebenarnya nggak bisa satu guru aja ya Bapak Ibu, tapi harus saling kerjasama itu tadi. Seperti halnya kita pada saat misalkan nanti di kenaikan kelas, misalkan ada salah satu siswa nih yang nggak masuk, pasti ada beberapa guru yang sama gitu, sama merasakan hal yang sama. Nah, di situ keberanian kita menyatakan kesalahan siswa di hadapan Bapak Ibu yang lain, khususnya pada saat kenaikan kelas. Kalau bisa ya satu suara gitu, jangan ada yang malah membenarkan kesalahan siswa ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi peran Bapak Ibu guru semua dalam melaksanakan disiplin positif ini harus harus kerjasama, harus bisa melaksanakan disiplin positif ini tidak hanya di kelasnya tapi juga di lingkungan kita semua juga. Gitu Bapak Ibu. Pak Iwan mungkin bisa, tadi ada yang mau bertanya. Pak Iwan. Oh, jam kritis ya? Tabu. Sudah biasa. Soalnya dulu di SMK ya Pak ya.
Mungkin Bu Ica, Bu Alisa mungkin. Nih pakarnya nih biasanya di jam-jam kritis nih. Gimana Bu Ica? Bisa sharing pengalamannya? Ngantuk. Ngiler. Ngumpulin nyawa. Betul, 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 setuju. Betul. Iya, makanya juara ya. Juara tarik tambang ya. Oke, makasih Bu Ica atas sharingnya. Eh, itu juga bisa di, iya Pak, Pak Endro. Oh iya Pak Awang, sorry sorry sorry. Tak kirain Pak Hendro. Gimana Pak Awang? Boleh 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 sharing. Monggo monggo. Buku poin. Kayaknya Pak Awang dulu kayak gitu ya Pak ya. Biar nggak kena poin bukunya dibuang ya Pak Awang ya. Ngono lo gurune lo. Gimana Bu Lilis tanggapannya Bu Lilis atau Bu Bukus masih ada nggak Bukus? Bu Lilis, monggo tanggapannya Bu. Oh Bukus, iya monggo Bukus, monggo. Betul.
Betul, betul. Soalnya selama ini saya nggak tahu, Bu, kalau guru kelas itu boleh main. Terima kasih buku atas jawabannya. Ini juga baru informasi ya bagi saya, soalnya saya sendiri juga baru tahu kalau guru biasa boleh ya memberikan poin. Saya kira hanya ketertiban saja. Terima kasih Bu Kus. Mungkin Bu Lilis menambahkan? Terima kasih Bu Ibu BK, luar biasa ilmunya. Semoga ketertiban dan juga BK bisa bekerja sama, dan juga Bapak Ibu guru semua ya, hanya BK dan ketertiban, tetapi Bapak Ibu guru semua bisa mewujudkan uh, yeah, betul. Yeah, betul Bu, betul. Jadi harus berkolaborasi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan takut, karena memang guru-guru senior kita sudah sangat kersulo terhadap perilaku, empati, dan juga anak-anak ini. Perilakunya anak-anak ini sangat-sangat empatinya itu sangat kurang. Jadi kita sebagai guru juga bertanggung jawab untuk menumbuhkan rasa empati itu, rasa kedisiplinan anak. Jadi tidak hanya kewajiban bagi Bu Ernia sebagai guru ketertiban ya Bu ya, bukan kewajibannya miliknya Bu Lilis ataupun Bu Kus, tetapi kewajiban kita semua gitu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Boleh Pak Awang. Masya Allah, monggo Pak Awang.
Drotos. Kalau terima kasih Pak Awang atas pertanyaannya. Mungkin kalau saya ya Pak Awang. Siapa yang menanggapi? Pak Iwan. Iya, oke, boleh Pak Iwan. Boleh, monggo silakan Pak Iwan. Nanti habis ini Bu Indi ya menanggapi Bu Indi. Terima kasih banyak Pak Iwan atas sarannya. Saya juga agak setuju sama Pak Iwan. Jadi mungkin nanti kalau hal seperti itu malahan Pak Awang menghalalkan ya, kayak misalkan, oh berarti pacaran boleh ya Pak, kayak gitu. Nanti kesannya ke siswa itu seperti itu gitu loh Pak Awang. Jadi takutnya anak-anak tuh menganggap oh pacaran itu boleh gitu. Nanti dimarahin loh sama Bu Aziza. Gitu Pak Awang, mungkin motivasinya mungkin bisa sedikit diubah gitu. Hukumannya sedikit diubah. Seru Pak sebenarnya, seru itu. Pasti teman-temannya seneng melihat anaknya ketakutan. Baik, ada yang nggih monggo bungkus, nggih monggo.
langsung di depan, apalagi ada Bapak Ibu guru senior. Mungkin Bu Ferry mungkin yang bisa, Bu. Tapi insya Allah nanti kalau misalkan Pak kami mau memfasilitasi, insya Allah saya juga berkenan untuk bisa saling sharing ilmu gitu, Bu Bos. Soalnya kalau misalkan harus sharing presentasi di depan pasti harus ada waktu yang cukup lama. Misalkan untuk saat ini aja kita 1,5 jam gitu. Jadi kita harus, ya itu tadi butuh izin. Kemarin saya juga sudah melakukan izin, Bu Bos. Jadi saya melakukan ini, ngapunten Bu, saya bisukan nggih. Soalnya suara saya mendengung. Jadi sebelum saya melakukan ini, saya juga melakukan izin dulu kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Muki, untuk melakukan kegiatan ini. Jadi kegiatan ini tidak ilegal ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah dapatkan izin oleh Pak Muki, seperti itu. Jadi mungkin kalau kegiatan yang lebih besar, nah itu tadi harus ada, itu tadi izinnya harus ke Pak Muki, harus ke Pak Kamim, seperti itu. Dan kesanggupan atau kesediaan Bapak Ibu guru semua gitu, takutnya nanti mengganggu atau kalau misalkan difasilitasi pun juga saya sangat-sangat berkenan untuk bisa men-sharingkan ilmu saya. Jadi saya mendorong Bapak Ibu yang lain untuk bisa ikut CGP ya. Jadi biar kita bergeraknya itu nggak saya atau Bu Ferry aja, tapi Bapak Ibu guru semua bisa bergerak di sini, nggak gerakkan tubuh ya seperti Pak Hendro kalau di lapangan, tetapi juga menggerakkan gimana sih jadi pemimpin pembelajaran, mengubah pembelajaran yang tadinya teacher center jadi student center gitu, biar profil pelajar Pancasila ini benar-benar terwujud. Sertifikat abal-abal. Baik. Baik, terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak semua. Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana diskusi tentang disiplin positif. Alhamdulillah semuanya Bapak Ibu excited untuk mendiskusikan permasalahan ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, berkenan untuk hadir dan mendiskusikan tentang ilmu tentang disiplin positif ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkahi Allah dan kita bisa bersama-sama bekerja sama mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi. Gitu ya Bapak Ibu. Demikianlah diskusi kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita foto dulu. Tapi doa dulu, Ding. Kita doa dulu ya. Kita doa dulu sesuai dengan ya dipimpin oleh Pak Iwan. Gus Iwan, monggo. Mic-nya Pak Iwan, mic-nya. Terima kasih Pak Iwan atas memimpin doanya hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu semua. Sebelum kita tutup, mohon kameranya di-on-kan semua. Kita foto bersama dulu sebagai bukti. Terima kasih juga Bu Lilis. Pokoknya terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru semua. Monggo di-on-kan semua Bapak Ibu kameranya. Kita foto bersama dulu ya. Kita puasa 1, 2, 3. Siapa itu yang baru datang? Bu Anissa, ayo Bu Anissa. Nggak kelihatan mukanya Bu Anissa. Bu Anissa, gelap sekali.
Sudah. Bu Citra Purba, nggak mau nih on-nya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga semoga ilmunya hari ini bermanfaat. Jangan lelah, jangan capek. Kalau misalkan saya minta kesediaannya lagi untuk aksi nyata selanjutnya. Terima kasih ya Bapak Ibu guru semua. Baik, saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.